Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke, sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini saya mau update untuk perawatan secara berkala bahan bonsai untuk pembesaran batang sancang. Ada di belakang saya untuk bahannya. Bahan ini saya kerjakan untuk proses 3 minggu yang lalu. Saya berusaha untuk melakukan pembesaran pangkal batang bawah. Langsung saja ya, kita tidak usah panjang lebar, kita mendekat ke bahannya seperti apa. Sebelum saya melakukan untuk perawatan bahan bonsai untuk pembesaran batang jenis sancang ini, sedikit saya mau spill untuk teman-teman ya. Untuk bahan ini dulu dari budidaya cangkok ya, sejari saya tanam di polybag. Setelah tumbuh subur, saya lakukan pecah batang, kemudian saya tanam di ground. Kemudian saya lakukan tahap kedua, pecah batang lagi. Jadi di sini untuk pecah batangnya 2 tahap. Alhamdulillah di sini sudah nampak mulai rapet ya. Ini yang tahap pertama ya, dari polybag saya pecah, saya tanam di ground. Kemudian untuk tahap lanjutan yang kedua ada di sini, tapi pecahnya tidak tinggi. Paling separuhnya dari ketinggian pecah batang tahap pertama. Kalau yang tahap pertama terlihat ya di sini sampai di sini. Untuk yang tahap kedua cuman sekian. Terus untuk tahap berikutnya saya melakukan pembuatan alur dengan cara melukai. Di sini nampak untuk luka sayatan sudah mulai menutup. Dan untuk tahap kedua saya lakukan pas 3 minggu yang lalu. Nah, di sini untuk tahap kedua nampak ya. Nah, di sini sudah kambing sudah mulai jalan, dan saatnya ini nanti saya mau melakukan untuk perawatan pada batang utama. Karena apa? Untuk bahan sancang terutama sangat rentan sekali terhadap ulat batang biasanya. Nah, jadi untuk luka-luka seperti ini, ulat batang suka sekali dikasih awalan luka, jadi dia gampang masuk dari sela-sela bekas luka yang seperti ini. Jadi kalau bisa untuk proses bahan bonsai sancang terkhususnya ataupun jenis yang lain ya, tapi untuk sancang sendiri memang ulat batang yang jadi kendala. Seperti ini ya, luka-luka seperti ini, terus ada sedikit jamur, serpihan-serpihan kering seperti ini. Untuk ulat batang gampang masuk ya. Jadi nanti untuk tahap awal saya mau merapikan bekas serpian-serpian yang kering, juga membersihkan keseluruhan dari akar yang di bawah seputaran yang saya perlihatkan di sini, nyampe kira-kira setengah meter dari pangkal batang ke atas. Ini memang sengaja tidak saya lakukan untuk pengurangan akar, cuman 1 akar saja yang saya buang tadi, yang posisinya ada di bawah. Keseluruhan akar walaupun ada yang nanti ke depan tidak kita pakai, tapi kita lihat nanti perkembangannya ya. Yang penting kalau ada yang menyamping seperti di sini tadi, ada yang menyilang ke sana ya, saya geser. Jadi saya lakukan untuk arah akarnya sesuai dengan di mana akar untuk akar dominannya keluar. Jadi nah seperti ini saya tarik ke sini. Nanti untuk yang terakhir gampang ya, yang penting nanti untuk besar batang kalau sudah sesuai
kita tinggal lakukan proses-proses tahap berikutnya. Kenapa akar-akar yang di bawah ini tidak saya buang? Karena biar untuk membantu mensuplai pembesaran batang ini. Untuk tahap pertama saya langsung mau melakukan perawatan untuk tahap awal, membersihkan serpian, juga nanti untuk mengkondisikan batang utama. Kemudian nanti akan saya kasih insek untuk mencegah hama tanah bisa naik ke atas, seperti banyak sekali ya semut, kemudian uret juga nanti dengan cara apa. Dan untuk inseknya nanti berlaku untuk keseluruhan tanaman ya, aman ya, saya pernah coba beberapa kali. Secara detail dan teliti untuk langkah awal sudah saya lakukan, mulai dari saya membersihkan serpian-serpian sisa daripada luka yang saya pahat 3 minggu yang lalu atau dari pengerjaan sebelumnya ya. Nah, seperti pada contoh kulit-kulit seperti ini ya. Dan juga tadi memang sengaja untuk serpian seperti ini juga, untuk dari bekas luka pahat saya balenkan, jadi lebih enak nanti kita lihat. Untuk tadi setelah saya bersihkan untuk luka serpian, juga kotoran-kotoran beberapa sedikit jamur juga, saya lakukan penyikatan juga secara detail. Yang untuk di pangkal sini ke bawah tadi memang sengaja saya untuk membersihkan pakai sikat gigi bekas ya, secara teliti untuk luka-luka yang dalam seperti ini bisa terjangkau. Kemudian yang dari batang sini ke atas saya pakai sikat cuci ya, tadi saya bersihkan sampai di atas. Oke, untuk langkah berikutnya di sini saya mau pemberian insek untuk mencegah hama tanah, entah itu cacing, uret ataupun semut naik ke atas. Nah, di sini saya memakai starban ya. Di toko pertanian banyak teman-teman kalau mau cari. Ini juga bisa untuk membasmi hama daun sama. Ini nanti kita siramkan ke pangkal batang bawah. Ini saya tadi pakai ember bekas cat ukuran 2,5 liter. Saya kasih untuk setengah tutup dari starban yang kecilnya sekian. Apakah mengganggu untuk asupan nutrisi? Ini mengganggu, tapi tidak membunuh atau bikin stres tanaman, karena ini gampang terurai ya. Paling ini nanti tidak nyampe 1 minggu terurai kalau kita siram atau terkena air hujan. Aman ya. Lain lagi kalau pakai yang furadam. Kalau yang furadam itu untuk sterilnya
ke media tanam atau terurainya itu 6 bulan. Jadi aman pakai ini ya. Saya keseluruhan ya untuk hama tanah, untuk mencegah uret atau cacing ataupun semut, keseluruhan tanam yang di lahan ground saya pakai sistem seperti ini. Setelah untuk tahap kedua ini, nanti tahap terakhir untuk batang utama akan saya kasih antrakol ya. Kemudian untuk bekas luka-luka yang agak sedikit dalam, paling akan saya kasih untuk salpkambium, tapi encer saja biar nanti bisa meresap ke pori-pori. Tunggu kering dulu. Setelah itu nanti saya akan lakukan pemberian salpkambium. Kalau sudah pemberian salpkambium benar-benar kering, nanti akan saya oles pakai antrakol. Di sini saya mau langsung melakukan untuk pemberian salpkambium. Berhubung di sini masih ada sedikit air dan basah, belum kering bener, untuk salpkambiumnya memang tidak saya campur pakai air. Nanti sudah encer sendiri sama batang yang basah ya. Nah, nampak ya, terlihat ya. Hanya seperlunya saja ya saya untuk pemberian salpkambium, dimana tadi ada sedikit beberapa luka yang saya membersihkan bekas serpian yang mengenai kulit dan terlihat nampak terkelupas sedikit untuk kambiumnya, dan yang warnanya hijau ya, luka. Jadi ini kita cari aman juga biar nanti penutupan luka bisa balance. Oke, ini tinggal tunggu kering dulu. Nanti kalau sudah benar-benar kering, baru pemberian untuk antrakol keseluruhan. Kalau antrakol untuk paling pangkal akar yang di bawah terlihat, nyampe nanti ke atas kurang lebih semaksimal kita ya, sampai di pecahan anak cabang yang di atas. Ini saya pakai antrakol bekas yang kemarin saya bungkus plastik. Untuk pengaplikasian antrakol aman ya. Nanti teman-teman kalau pengen kental antrakolnya yang banyak, airnya sedikit, ini tidak mengganggu, nggak ada efek sampingnya untuk tanaman, sangat aman untuk mencegah jamur, juga membasmi jamur. Biasanya nanti kalau kita oleskan, terus kalau sudah selisih kurang lebih 2-3 minggu, biasanya akan terkelupas untuk antrakolnya yang menempel di batang. Kemudian jamurnya akan ikut terkelupas turun. Oke, saya mau langsung pemberian antrakol ke akar dan keseluruhan batang utama nyampe di atas. Untuk langkah terakhir, nanti kalau batang ini sudah benar-benar kering, baru kita lakukan untuk penimbunan. Dan untuk media tanam penimbunan sendiri, sebenarnya yang rekomendasi yang bagus itu pakai pasir malang yang kasar ya. Tapi sebelum teman-teman langsung ditimbun pakai pasir malang yang kasar, seandainya teman-teman pasir malangnya baru, terus kita buka dari kemasan, sebaiknya dicuci dulu. Kalau sudah dicuci bersih, baru kita timbun sekian. Karena apa? Kalau kita pakai media tanam seperti ini ya, nanti kalau kita terkena air hujan atau pas penyiraman, tentunya akan percikan akan naik ke batang utama dan mengakibatkan jamur.
Untuk bahan ini sudah selalu saya update dari awal saya budidaya cangkok nyampe saat ini pengerjaan. Saya ambil videonya, nanti teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi, atau nanti bisa simak pengerjaan awal nyampe saat ini. Saya lampirkan videonya, linknya di bawah deskripsi. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman, apa yang saya sampaikan ini tadi. Dan di video saya sebelumnya mudah-mudahan bermanfaat juga. Kita tetap sama-sama belajar, berproses. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga. Saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.